Gerald Van Boord fokus geber latihan timnas menjelang tampil di Piala AFF U23 2025 di Jakarta. Benarkah Patrick Kluivert akan panggil 4 pemain keturunan baru untuk diproses menjadi WNI dan membela skuad Garuda di putaran keempat? Ramai soal Andre Rosidi yang meminta Patrick Kluivert untuk buktikan kualitas dan kemampuannya menjelang tampil di putaran keempat. Erick Thohir langsung beri respon soal kebijakan Vietnam yang saat ini berusaha menarik pulang para pemain diasporanya. Debut Kevin Dix bersama Borussia Mönchengladbach kini menarik dinantikan. Ramai soal timnas Malaysia U23 yang diminta fokus saja ke pertandingan daripada ke soal keamanan dari supporter timnas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pernyataan penasihat klub Semen Padang yaitu Andre Rosiade kini tengah ramai dibahas setelah mengatakan bahwa Patrick Kluivert harus dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia jika gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Menurutnya, Patrick Kluivert dan kolega bisa menunjukkan kualitas dan kemampuannya. Harapan saya sebagai warga negara Indonesia berharap tim pelatih Patrick Kluivert, DKK harus menunjukkan kualitas dan kemampuannya. Buktikan kalau Pak Erick mengganti Sinteyong itu adalah pilihan yang benar, kata Andre Rosiade. Ya, namun sebaliknya, ia menegaskan bahwa apabila sang pelatih gagal membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, maka Patrick Kluivert harus dipecat. Menurutnya hal itu adalah konsekuensi atau tanggung jawab pelatih sebagaimana PSSI bisa memecat coach Sinteyong sebelumnya. Kalau gagal di putaran keempat, ya menurut saya Patrick Kluivert DKK harus dipecat. Konsekuensi, tegas Andre. Anda memecat Sinteyong dalam rangka memilih prestasi yang lebih bagus dan bisa lolos ke Piala Dunia. Kalau tidak mampu yang dipecat saja, terang Andre. Ya, lebih lanjut ia membeberkan bahwa PSSI benar-benar mensupport kegiatan dan program Patrick Kluivert. Untuk itu menurutnya pemecatan adalah hal yang pantas apabila ada seorang pelatih yang gagal meraih target yang telah diusung. Tim kepelatihan kemarin berapa? 5-9 orang kan? Ini yang dari Belanda tim kepelatihan Patrick, ada 14 orang loh. Kemana-kemana naik bisnis kelas. Luar biasa dukungan PSSI. Jadi kalau tidak berhasil ke Piala Dunia ya pecat dong, ujar Andre. Tidak masalah kalau PSSI tetap bekerja sama dengan KNVB, itu hak PSSI. Tapi kan masih banyak pelatih Belanda lainnya yang lebih berkualitas, pungkas dia. Turnamen Piala AFF U23 kini akan digelar di Indonesia sebagai tim tuan rumah, di mana turnamen tersebut akan diselenggarakan pada 15 hingga 29 Juli 2025 mendatang. Di grup A, di babak penyisihan grup timnas Indonesia akan bersaing dengan timnas Malaysia, Filipina dan juga Brunei Darussalam, di mana pertemuan tersebut tentunya kini menjadi yang paling ditunggu-tunggu. Rivalitas sengit kedua tim sejak bertahun-tahun memang menjadi aroma tersendiri. Hal itu termasuk yang masih dalam ingatan satu di antara pesepak bola, Malaysia yang pernah merasakan panasnya pertandingan di Jakarta, di mana ia adalah gelandang Terengganu FC yaitu Muhammad Akram Mahinan, pemain yang pernah memperkuat Harimau Malaya di saat melawan timnas Indonesia di Stadion GBK Jakarta, di mana saat itu sempat terjadi kericuhan penonton di stadion. Muhammad Akram Mahinan pun ikut memberikan pesan agar pemain muda timnas Malaysia U23 yang akan berlaga di ajang terdekat ini di Stadion GBK agar fokus dan konsentrasi penuh pada pertandingan. Ia mengatakan bahwa para pemain perlu diingatkan untuk tidak terpengaruh oleh provokasi dari supporter. Menurutnya pihak keamanan pemerintah Indonesia tetap akan dapat menjaga pelaksanaan pertandingan dengan baik dan kondusif. Jangan sampai ada provokasi dari supporter. Aparat juga sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Selama aparat masih ada, jangan khawatir. Semoga tim lebih fokus ke pertandingan dan tidak terpengaruh oleh provokasi supporter, tutur Akram Mahinan. Kita tahu supporter itu fanatik, jadi jangan sampai kita terlena dan fokus pada pertandingan. Lanjut sang pemain. Ya, sementara di sisi lain Federasi Sepak Bola Malaysia telah mendapatkan jaminan keamanan dari PSSI untuk timnas Malaysia U23 yang akan bermain di ajang terdekat ini, di mana FAM pun bersyukur bahwa PSSI mampu memberikan jaminan keamanan bagi timnas Malaysia U23. Ya, kami sangat menitik beratkan aspek keamanan. Alhamdulillah, PSSI menunjukkan kerjasama yang sangat baik dan memberikan jaminan keamanan penuh kepada tim kami, ujar Sekjen FAM. PSSI sudah memberi jaminan penuh. Kami ingin tim fokus sepenuhnya pada permainan, bukan memikirkan keamanan di setiap saat, jelas Nur Asman.
Patrick Kluivert kini disebut-sebut akan memanggil 4 pemain keturunan tambahan ke timnas Indonesia untuk putaran keempat, di mana peluang ini tentunya tetap terbuka lebar. Sebab laga di putaran keempat nantinya begitu krusial, di mana skuad Garuda perlu menjadi juara grup untuk lolos ke putaran final Piala Dunia ke 2026. Di putaran keempat nanti ada 6 negara yang akan bersaing memperebutkan 3 tiket ke Piala Dunia, di mana ke-6 negara tersebut adalah Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan juga Oman. Persaingan sengit tentu akan dihadapi oleh skuad Garuda. Pertanyaannya adalah, akankah Patrick Kluivert akan memanggil 4 pemain keturunan tambahan? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik, kita ulas. Ya, hal ini berpeluang dilakukan oleh pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert demi membuat skuad Garuda lebih tangguh. Dengan skuad saat ini, timnas Indonesia masih tampil inkonsisten, di mana di laga terakhir grup C skuad Garuda bahkan babak belur dihajar timnas Jepang dengan skor telak. Lantas siapa saja pemain keturunan yang bisa dipanggil oleh Patrick Kluivert ke timnas Indonesia? Ya, sejumlah pemain keturunan diketahui sudah dikaitkan lama dengan skuad Garuda, di mana setidaknya ada 4 pemain keturunan tambahan ke timnas Indonesia untuk putaran keempat yang berpotensi dipanggil, di mana keempat pemain tersebut adalah Jayden Oosterwolde, Pascal Struijk, Tristan Guijer, dan juga Miliano Jonathans. Keempat nama itu diketahui tengah berkarir di Eropa. Sosok seperti Jayden Oosterwolde kini membela klub asal Turki yaitu Fenerbahce. Bek berusia 23 tahun itu bahkan dikabarkan sudah bertemu langsung dengan asisten pelatih timnas yaitu Alex Pastor pada bulan Februari yang lalu. Kemudian ada Pascal Struijk, di mana ia kini membela klub asal Inggris yaitu Leeds United. Namanya dikaitkan dengan timnas Indonesia setelah terlihat berada satu tribun dengan Patrick Kluivert. Momen itu terjadi di saat Patrick Kluivert menyaksikan laga Leeds melawan Oxford di kompetisi Championship di musim ini. Lalu kemudian juga ada Tristan Guijer yang kini bermain di Belanda bersama Pax Valak. Pemain yang satu ini biasa bermain di posisi fullback kanan. Perekrutannya bisa dipermudah karena adanya sang rekan setim yaitu Eliano Renders yang sudah membela timnas Indonesia saat ini. Kemudian yang terakhir ada Miliano Jonathans, ya sama seperti Tristan Guijer, ia juga bermain di Belanda, akan tetapi membela FC Utrecht. Namanya ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia setelah ayahnya diketahui berada di Indonesia pada Maret yang lalu. Ya, dalam hal ini tentu menarik menantikan langkah PSSI selanjutnya. Akankah nama-nama di atas benar akan diproses dalam waktu dekat? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik kita nantikan. Peta persaingan sepak bola di kawasan Asia Tenggara kini berpotensi mengalami perubahan besar dalam waktu dekat, di mana rival utama timnas Indonesia yaitu Vietnam diketahui baru saja mengumumkan sebuah kebijakan revolusioner yang akan mengubah total lanskap kekuatan mereka. Langkah strategis Vietnam ini sontak mendapatkan sorotan tajam dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, di mana ia menyebutkan bahwa terobosan yang dilakukan oleh timnas Vietnam sebagai sesuatu yang luar biasa dan wajib diwaspadai oleh Indonesia. Dalam hal ini, Erick Thohir pun tidak hanya menyoroti kemudahan yang akan diberikan oleh Vietnam kepada para pemain diasporanya di seluruh dunia. Lebih dari itu, ia juga memberikan peringatan keras agar seluruh ekosistem sepak bola Indonesia tidak lengah dan cepat berpuas diri dengan pencapaian saat ini. Beberapa hari ini, Vietnam melakukan terobosan luar biasa. Diumumkan kemarin mengenai bagaimana Vietnam akan menarik diaspora di seluruh dunia dengan segala kemudahannya dan sudah diumumkan mulai 1 Juli jelas Erick Thohir. Ya, lebih lanjut, Erick Thohir menilai bahwa langkah yang diambil oleh Vietnam ini sangat rasional dan juga strategis, di mana ia menyoroti fakta bahwa ada begitu banyak potensi pemain keturunan Vietnam yang berada di luar negeri, terutama di negara seperti Amerika Serikat dan juga Australia. Menurutnya, banyak dari diaspora tersebut merupakan keturunan dari warga yang terpaksa mengungsi akibat perang Vietnam di masa lalu. Kini, pemerintah Vietnam berusaha keras untuk menarik mereka kembali pulang demi membangun kekuatan baru di kancah sepak bola nasional. Kita lihat penduduk Vietnam banyak sekali yang berada di Amerika, Australia, dan mancanegara. Mereka mengungsi karena ada perang Vietnam saat itu. Sekarang diaspora akan ditarik untuk membangun sepak bola mereka, kata Erick Thohir. Pemain timnas Indonesia yaitu Kevin Dix kini akan segera memulai petualangan baru dalam karirnya, di mana ia secara resmi bergabung dengan klub Bundesliga yaitu Borussia Mönchengladbach. Bintang timnas Indonesia itu akan menjadi bagian penting mereka per musim depan ini. Ya, Kevin Dix mencapai kesepakatan dan resmi bergabung dengan Borussia Mönchengladbach mulai Juli mendatang. Sebelumnya Kevin Dix membela Panji Jawara Liga Denmark yaitu FC Copenhagen selama 4 musim terakhir. Dan kini pemain timnas Indonesia itu dikontrak oleh klub asal Jerman hingga 30 Juni 2030. Borussia telah merekrut bek berusia 28 tahun, Kevin Dix dari klub Denmark. FC Copenhagen untuk musim 2025-2026 bunyi rilis resmi Borussia Mönchengladbach. Yakini Kevin Dix sedang menjalani liburannya untuk kemudian bergabung dengan klub barunya.
termasuk kemungkinan ia akan mengikuti rangkaian tur pramusim di terdekat ini. Tur pramusim Mönchengladbach terdekat akan dihelat pada pertengahan bulan Juli mendatang. Selain itu, dalam kesempatan nanti, Borussia juga dijadwalkan menjamu Hamburg SV. Duel tersebut nantinya akan dimainkan di kandang sendiri pada tanggal 23 Agustus tahun 2025. Nantinya ada kemungkinan Kevin Dix diturunkan dan menjadi debut bersejarahnya di Bundesliga. Ya, dalam hal ini menarik untuk ditunggu apakah pelatih Borussia akan langsung memberikan kesempatan bagi Kevin Dix untuk menjadikannya starter atau pemain pengganti nantinya. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.